Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Nusifa dari kelas 9A Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Garut. Saya di sini akan menjelaskan sedikitnya tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Guru pengampu Bu Nurul Jubaidah. 1. Kerajaan Islam di Sumatera. A. Kerajaan Samudra Pasai. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Muhammad Malik Jahir, Sultan Mahmud Malik Jahir, Sultan Zainal Abidin Malik Jahir, Sultanah Nahrisyah, Abu Zain Malik Jahir, dan Mahmud Malik Jahir. B. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mukyat pada tahun 1530. Kemudian ia digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Sani. 2. Kerajaan Islam di Jawa. A. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1500 sebagai sebuah kerajaan yang terletak di daerah Bintoro, dekat muara Sungai Demak. Raja-raja yang memerintah di Demak yaitu Raden Fatah sebagai pendiri dan Raja pertama Pati Unus, Sultan Trenggono, dan Sunan Prawoto. B. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar di Panembahan Senopati. Setelah ia wafat pada tahun 1601, dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta. Pemerintah dilanjutkan putranya yang bernama Mbah Jolang atau Raden Mas Rangsang, Sultan Agung. Mataram mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. C. Kerajaan Islam Cirebon. Asal-usul nama Cirebon terdapat dua pendapat. Pertama, menurut Babad Cirebon berasal dari kata ci dan rebon, udang kecil. Nama tersebut berkaitan dengan kegiatan para nelayan di Muara Jati Dukuh Pasambang, yaitu membuat terasi dari udang kecil. Kedua versi lain yang diambil dari kitab Nagara Kertabumi menyatakan bahwa Cirebon adalah perkembangan dari kata caruban yang berasal dari istilah sarumban, yang berarti pusat percampuran penduduk. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Walasungsang. Namun tokoh yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kerajaan adalah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ia merupakan keponakan sekaligus menggantikan Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah pendiri dinasti Raja Cirebon dan juga Banten. Sepeninggalan Fatahillah, karena gak ada calon lain yang layak menjadi raja, tahta kerajaan jatuh kepada Pangeran Emas, yaitu putra tertua di Pati Carbon atau Cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar Penambahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun, hingga tahun 1649. Saat kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Cirebon dibagi dua, yaitu Kesepuhan dan Kanoman. Pangeran Martawijaya diangkat menjadi Sultan Karaton Kesepuhan dan memerintah hingga tahun 1703. Adapun Pangeran Kartawijaya diangkat menjadi Sultan Karaton Kanoman dan memerintah hingga tahun 1723. D. Kerajaan Islam di Banten. Pada awalnya, kawasan Banten yang dikenal pula dengan sebuah Banten Girang merupakan bagian dari kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut selain untuk memperluas wilayah, juga sekaligus menyebarkan dakwah Islam. Kemudian dipicu dengan adanya kerjasama Sunda-Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan kerajaan Demak setelah kegagalan mereka mengusir Portugis dari Malaka tahun 1513 atas pemerintah Sultan Trenggono. Maulana Hasanuddin bersama Fatahillah melakukan penyerangan dan penaklukan Pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527.
di mana waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta 1651 sampai 1682. Dipandang sebagai periode kejayaan Banten. Di bawah kekuasaannya, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun berdasarkan contoh Eropa serta telah mengupah orang Eropa bekerja pada kerajaan Banten dalam mengamankan jalur pelayaran. Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukanada atau Kerajaan Tanjung Pura, sekarang di Kalimantan Barat, dan menaklukkannya pada tahun 1661. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah menaklukkan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. 3. Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi diantaranya Gorontalo atau Makassar, Bone, Wajo, Sopeng, serta Buton dari Seklan. Dari sekian banyaknya kerajaan, itu yang paling terkenal adalah Gorontalo. Pada awalnya di daerah Gorontalo terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan Bate Salapang, 9 bendera, yaitu Tombolo, Langkiung, Parang-Parang, Data, Agamjene, Sumatera, Bisei, Sero, dan Kalili, yang kemudian jadi pusat kerajaan Goa. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Atas keberanian Sultan Hasanuddin melawan Belanda, mereka memberi julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur.